semuanya. Jadi kemarin saya sudah, eee, mengupload ya video yang ini ya di channel YouTube saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe boleh nih di-subscribe dulu channelnya dan turn on untuk notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu, saya upload video-video terbarunya gitu ya. Dan di sini juga di description kemarin saya sudah isikan untuk drive alamat file latihan yang, saya share kemarin di video. Jadi, filenya adalah bentuknya surat undangan, teman-teman bisa langsung klik di drive-nya saja dan nanti teman-teman akan diarahin untuk, ke file yang ini, terus bisa di-download. Nah, kebetulan saya udah download baru aja. Nah, di sini, ada surat, tentu ini hanya contoh gitu ya. Nah, memang karena ada beberapa kondisi kemarin saya belum bisa, langsung menjelaskan seperti apa. Nah, jadi sekarang saya akan, sharing sedikit terkait dengan, struktur dari surat itu sendiri. Nah, ini tentu secara umum, jadi tergantung lagi dari kondisi di masing-masing mungkin organisasi atau perusahaannya teman-teman. Nah, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nah, misalkan, untuk kemarin saya baca di, video yang sebelumnya ya, di sini kebetulan, saya juga sudah pernah share terkait dengan surat undangan, pembuatan surat undangan. Nah, itu di sini, yang di sini kurang lebih itu kemarin ada yang komen untuk surat undangan RT gitu. Tentu itu juga harus disesuaikan dengan keperluannya. Apakah dalam RT tersebut, tidak perlu mencantumkan nomor ataukah perlu atau tujuannya seperti apa. Nah, sebentar kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama terkait dengan strukturnya terlebih dahulu. Untuk struktur suratnya, yang pertama tentu, ada kop ya. Untuk kop ini saya buat di header ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini dan teman-teman caranya untuk mengakses header itu bisa langsung klik 2 kali di bagian atas sini ya. Double klik, nah kemudian menuju ke header. Nah, header ini nanti kita hanya buat di satu halaman saja gitu dan nanti akan otomatis ngikut ke halaman-halaman selanjutnya gitu ya. Nah, itu untuk header-nya. Nah, ini kemarin saya contohin jadi, saya pakai tabel buatnya ya. Kalau kita aktifkan kembali untuk bordernya gitu, garisnya. Nah, ini seperti ini. Jadi, tabelnya ini terdiri dari satu baris dan 2 kolom. Nah, tentu ini harus disesuaikan kembali. Misalkan teman-teman akan berkolaborasi dengan beberapa instansi dan harus mencantumkan logo di dalam kop surat undangannya misalkan. Ya tergantung misalkan, hanya satu perusahaan, apakah logo perusahaannya itu ada di sebelah kanan, ya caranya mirip seperti pembuatan, kop suratnya yang ini ya, namun saja kita tinggal tambahkan di sebelah kanan di sini saja. Jadi kita tinggal perkecil dan insertkan logonya di sini atau mungkin di sebelahnya. Kalau di sebelahnya berarti kita akan saya hapus dulu, kita akan insertkan di sebelah sini, ya di sebelah kirinya lalu kita sesuaikan kembali besar kecilnya seperti itu. Jadi itu, kalau saran saya untuk memudahkan kita dalam pembuatan, kop surat gitu dan tentu ini, ya kembali lagi, dari kebutuhan, masing-masing organisasinya teman-teman. Kemudian, kita tentu bisa hilangkan bordernya atau mungkin bisa langsung, diubah sesuai dengan, apa namanya ya, sesuai dengan seleranya gitu atau mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaannya gitu. Misalkan ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal double klik aja. Jadi yang pertama itu ada kop suratnya, yang kedua ada tanggalnya ya, jadi tanggal pembuatannya, kemudian ada tujuannya ya, tujuan untuk pengiriman suratnya, ada isinya, kemudian di dalam isinya tersebut tentu ada kapan waktu undangan tersebut, dan diakhiri dengan pengesahan berupa tanda tangan. Nah, jika misalkan ada tembusan-tembusan, misalkan ini untuk dikirim ke misalkan ya, ke Wakahumas gitu. Nah, ini kan saya contohin, misalkan kita ngundang kepala sekolahnya, misalnya kita di sini ngundang Wakahumasnya, tentu juga kita perlu, menembuskan di sini untuk kepalanya gitu, untuk mengetahui bahwa ada,
ibarat kata karyawan ataupun rekanannya yang akan kita undang gitu di bawah birokrasinya di organisasi tersebut atau di sekolah tersebut seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah misalkan tadi saya sempat menanyakan apakah di dalam instansi Bapak Ibu mungkin atau teman-teman semua memerlukan nomor surat. Jadi memang sudah terkait dengan administrasi persuratan sudah diatur, misalkan sudah ada nomor surat masuk, surat keluar seperti itu. Nah, boleh ditambahkan di sini ya nomornya, nomor suratnya nomor berapa gitu ya. Tentu ini juga kembali kepada pengaturan dari instansinya teman-teman semua. Ini misalkan saya buat secara sederhana seperti ini. Kemudian bisa juga ditambahkan misalkan perihalnya. Jadi dibaca di depan aja atau di atasnya orang tuh mungkin sudah tahu gitu. Karena kadang kan kalau kita ngirim surat itu mungkin aja kita lipat terus kita masukin amplop yang sudah memang berisi berisi plastik bening begitu. Jadi orang tuh ketika menerima sudah bisa tahu di dalamnya ini isinya apa gitu, perihalnya apa gitu. Nah, bisa dicantumkan di sini misalkan kita tulis bahwa ini adalah undangan HUT Alfa Prima, ini contoh ya. Nah, HUT Alfa Prima Singaraja. Bisa seperti ini ya. Ini nomor. Oke, nah bisa seperti ini. Jadi ditambahkan perihalnya. Kemudian misalkan terkait dengan pengaturan, ini juga sebenarnya sudah sempat dijelaskan bahwa kalau memang terlalu jauh seperti ini kita mainnya di line spacing ya. Kita cek seperti ini, oh ada penambahan spasi seperti itu. Kita terlalu jauh itu, ya udah kita aturnya di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi itu sederhananya surat yang kemarin sudah saya share, jadi terkait dengan pembuatan surat undangan untuk menghadiri HUT ulang tahun dari kampus Alfa Prima. Ditunggu sebentar. Dedi yang bawa sayang, Dedi yang bawa. Dedi titip please. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga contoh yang sederhana saya berikan kemarin dan seperti itu pembahasannya. Jadi semoga nanti di organisasinya teman-teman atau Bapak Ibu semua yang menonton video ini bisa terbantukan gitu. Yang tentu mungkin akan sedikit berbeda itu adalah dalam isinya dan ketentuan atau format dari surat yang ada gitu yang akan disesuaikan dari instansinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu mungkin video penjelasan saya terkait dengan pembuatan surat. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menonton. Jangan lupa di-share, siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan jika ada memang request video untuk video selanjutnya, Bapak Ibu atau teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar untuk saya bahas untuk selanjutnya. Dan nantikan juga video-video selanjutnya saya yang akan membahas tentang administrasi-administrasi di dalam perkantoran. Salah satunya dalam penggunaan Microsoft Office terkait dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, dan tentu terkait dengan materi-materi yang lain. Nah, mungkin segitu video saya hari ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.